Buat bunda-bunda yang merasa kebutuhan dapur semakin lama semakin mencekik ya, yuk kita merapat ke sini. Mbak Puje mau berbagi tips gimana caranya menghemat kebutuhan rumah tangga. Ini 100% hemat sekali ya guys. Jadi jangan di skip video ini ya, tonton terus sampai habis. Karena kebutuhan pokok akhir-akhir ini terus meningkat seperti beras, minyak, gula, dan lain sebagainya itu semakin naik. Kita harus pandai-pandai memanfaatkan situasi ya guys. Terutama nih di lingkungan kebun kita harus mensiasati gimana caranya agar kita tidak terjadi pemborosan ya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kebun. Kalaupun nggak punya kebun, kita bisa pakai polybag untuk menanam berbagai macam sayur yang ada di sekitar kita. Nggak perlu yang mahal-mahal ya guys. Kita bisa manfaatkan daun singkong dan sebagainya ya. Nanti aku ulas satu persatu ya. Nah, untuk singkong sendiri ini sudah jelas sekali ya. Di masakan Padang ini terkenal lezatnya kalau kita bisa mengolahnya ya. Untuk penanamannya sangat mudah, kita tinggal siapkan media tanam polybag, terus tanah yang memadai dan subur, dan juga bibitnya kita harus memilih yang tua dan besar ya. Supaya apa? Supaya dia bisa memunculkan tunas-tunas baru yang banyak. Sebagai contoh nih, kalau misalkan kita menanam batang yang kecil, ini daunnya kecil-kecil guys, seperti ini, nggak bisa gede ya. Tuh, jadi kurang tumbuh maksimal. Lomba kok nanam singkong di polybag sih, itu nanti ketelanya tumbuh nggak? Nah, itu aku tidak memikirkan ke sana guys, karena memang niatnya aku menanam singkong ini untuk aku manfaatkan daunnya sebagai sayur. Perkara nanti dia tumbuh singkong atau enggak itu pikir carry ya guys, pikir belakangan. Jadi yang penting daunnya dulu dia tumbuh gemuk dan segar. Nah, untuk yang kedua ini aku punya ketela rambat ya guys, atau ubi jalar. Bunda-bunda yang belum tahu, sebenarnya daun ini bisa kita manfaatkan sebagai sayur yang lezat sekali ya. Kita tinggal sayur bening ataupun kita tumis juga nikmat sekali nih daunnya. Biasanya kan kita selalu bengkalai kan ya, kita nggak pergunakan daun-daun ubi jalar ini. Tapi kalau bunda-bunda sudah menonton video ini, jangan sia-siakan daun ketela rambat ini ya. Selanjutnya adalah ini, siapa sih yang nggak tahu sama tanaman ini? Ini adalah tanaman bayam ya guys. Nah, untuk bayam ini aja ini liar ya, ini tumbuh liar. Kalau kita bisa memeliharanya, ini nanti bisa berkembang biak menjadi banyak sekali ya. Jadi jangan dibunuh, yang penting kita rawat aja, kita sirami, nanti dia akan menghasilkan bunga-bunga yang menghasilkan biji untuk pembenihan daun-daun atau pohon-pohon yang baru ya. Selanjutnya nih ada pohon pepaya guys. Bunda-bunda pastinya nggak ketinggalan juga ya buat para pecinta rasa pahit. Nah, daun pepaya ini sangat nikmat kalau kalian bisa masaknya. Nih, sungguh nikmat sekali. Selain sebagai kesehatan juga, daun pepaya juga nikmat sekali kalau kita masak ya. Nah, di lahan yang sekecil ini kita sudah bisa menanam 1, 2, 3, 4 guys, 4 macam sayur ya. Jadi kita bisa gonta-ganti menu. Ini belum lagi yang ada di sana tuh masih ada lagi guys. Jadi tenang aja, kalian bisa gonta-ganti menu setiap hari tanpa bosan. Yang penting kalian cukup penuhi kebutuhan air ya dengan cara menyiraminya setiap hari. Kalau kalian malas, kalian bisa menyiram 2 hari sekali, tapi dengan catatan kalian harus memberikan sabut kelapa ataupun sekam untuk tanaman ini. Sebagai apa? Sebagai menahan air agar lebih lama di sini kalau dalam melakukan penyiraman ya. Jadi kita nggak perlu nyirami setiap hari. Kok aku beli.
Selanjutnya ada daun kenikir guys. Ini daun kenikir ini bisa kita manfaatkan sebagai kalau dimasak pakai sambal kelapa itu enak sekali guys. Urap ya namanya. Nah itu mantul. Nah untuk jenis terong-terongan satu ini juga enak sekali ya kalau dimasak. Kalau pandai memasaknya, ini akan diolah menjadi masakan yang lezat sekali. Ini namanya terong meranti atau lenca ya. Jadi udah ada berapa menu tadi? 6 ya. Untuk selanjutnya menu ketujuh guys, ini adalah kangkung guys. Siapa sih yang nggak suka kangkung? Tuh udah menu ketujuh itu. Kalau buat masak seminggu itu kita bisa gonta-ganti, nggak akan bosen deh dengan masakan di rumah ya. Nah kalau kita menanam pepaya otomatis kan nanti akan berbuah. Pepaya muda juga bisa kita sayur guys, kita tumis ataupun kita masak santan juga lezat sekali ya. Jadi kita udah menu ke-8 ya guys. Wih seminggu lebih nih guys. Untuk yang selanjutnya adalah ini ada sayur pare guys. Nah lumayan kan, ini menu ke-9 guys. Kalau kalian punya lahan yang memadai dan mencukupi, tidak perlu repot-repot kita menyiapkan besok nyayur apa ya. Kita tinggal lari aja ke kebun ya. Kita tinggal mengambil sayur yang ada di sekeliling kita. Tuh lumayan kan ini, kalaupun nanti kita nggak sempat masak, kita bisa pergunakan bijinya sebagai benih lagi supaya kita punya koleksi tanaman sayur lebih banyak lagi di sekeliling kita. Nah ini aku juga punya beberapa tanaman cabai. Jadi di dapur tuh aku tinggal beli bawang merah, bawang putih dan bumbu-bumbu lainnya ya. Kalau misalnya mau masak sekedarnya aja mah kita tinggal petik di kebun aja beres ya. Tuh. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan situasi ya. Nah kalau pare yang sudah tua seperti ini kita bisa manfaatkan bijinya untuk benih lagi supaya lebih banyak lagi ya pohonnya. Untuk menu yang ke-10 guys, nggak ketinggalan ya buah nangka aku. Nangka muda kalau di sayur juga lezat sekali ya teman-teman. Itu udah jadi rahasia umum guys. Di rumah makan Padang aja itu paling dicari tuh sayur nangka ya. Nah untuk ini aku punya selipan ya pohon tomat guys, karena memang susah-susah gampang menanam tomat, jadi cuman beberapa aja yang tumbuh kan. Ini cukup lah, kalaupun kita mau nyambel sedikit juga bisa lah ya buat obat kepingin ya. Jadi gimana buat bunda-bunda masih belum termotivasi buat nanam sayur di kebun sendiri? Ini mah kalau kita rajin kita bisa menghemat uang dapur. Daripada buat beli sayur mending kita buat jajan ya, buat jajan si bocil gitu. Asalkan kita nggak gengsi ya guys, kita makan seadanya, yang penting itu sehat. Alhamdulillah. Jadi semoga video ini bisa memotivasi para bunda-bunda agar bisa lebih produktif dan kreatif lagi ya dalam manajemen keuangan dapur kalian. Jangan sampai nih di akhir bulan nih bingung, aduh ini duit pada kemana ya, tanggal segini udah habis saja. Ya begitulah buat curhatan para bunda-bunda ya. Kita harus bisa memutar otak supaya kebutuhan selalu terpenuhi dan tidak pernah kekurangan. Jadi aku rasa demikian ya video motivasi aku hari ini buat bunda-bunda yang ada di luar sana, terutama yang ada di wilayah kota ya. Karena kalau untuk di kota itu kan sayur mayur mahal ya, kebutuhan hidup juga mahal. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Kalaupun kita lahannya sempit, kita bisa pakai polybag dan itu sangat murah meriah sekali. Nah aku rasa video ini cukup ya.
cukup memotivasi bunda-bunda agar bisa mengolah pikiran untuk memanfaatkan sekitar. Terima kasih buat bunda-bunda, jangan lupa share jika kalian suka video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.